Mas Roy, saya harus mengingatkan juga bahwa kemarin itu ada yang sudah divonis 6 tahun penjara. Bambang Tri dan Mas Nur, Gus Nur. Pengadilan sudah memutuskan mereka divonis 6 tahun penjara. Karena apa? Karena belum ada bukti mereka punya, termasuk putusan hakim yang mengatakan bahwa ijazah atau skripsinya Pak Jokowi ini palsu. Belum ada. Jadi kita nggak boleh sembarang menuduh kayak begitu. Ini masuk sudah, apa yang dikatakan Mas Roy ini udah masuk ranah pidana. Jadi nanti silakan, saya omong hari ini, nanti Mas Roy buktikan sendiri nanti. Bambang Tri dan Gus Nur memang kemudian divonis. Vonis pertama adalah dia menyebarkan kabar bohong. Ya. Sudah dianulir oleh Mahkamah Agung dengan pengadilan level 2, kemudian di kasasi, dia dianulir. Dan yang kena adalah sekarang hanya menyebarkan kegaduhan, pasal karet itu. Jadi artinya itu yang kena. Jadi dia pun tidak terbukti menyebarkan kabar bohong. Apalagi pasal 160 yang nanti akan disampaikan itu menghasut masyarakat. Itu kan bunyinya kan itu, intinya kan menghasut. Kemudian yang kedua adalah, oke lah, perbedaan sangat krusial antara Bambang Tri dan juga Gus Nur. Betul tadi katakan itu pasal-pasal yang di media sosial. Yang saya, Pak Resmond, Dr. Resmond, kemudian Dr. Tifa pegang, ini adalah sekali lagi primary evidence. Bukti primer yang kami dapatkan dari UGM. Mohon maaf, kenapa Mas Roy tidak melaporkan itu gitu loh? Biar ini terang-terang. Sudah. Gimana dilaporkan? Sudah. Oleh TPUA, ya. Temuan ini sudah dilaporkan dan itu menjadi bukti ke-14, bukti ke-15 yang dilaporkan ke Bareskrim Polri. Baru berjalan kan? Iya. Belum ada proses apapun kan? Loh, iya, kan artinya proses temuan. pengadilan juga belum diteliti keautentikannya secara forensik belum kan? Justru itu kita desak Bareskrim untuk kemudian meneliti ini karena ini ada beberapa dugaan kepalsuan kan gitu. Jadi saya selalu mengatakan bahwa ini kalau dikatakan ini asli, saya keberatan kan. Ya asli. tadi kan abang nggak mengatakan dugaan, tapi palsu, bahwa ini palsu. Iya, abang harus fair, jantan. Kalau palsu, abang Mas Roy katakan palsu. Palsu, gitu palsu kan? Ya palsu udah. Dan konsisten. Saya mengatakan palsu. Jadi ijazah dan skripsinya palsu ya? Ijazahnya kalau yang disebar kader itu di sosial media itu palsu. Tapi kalau ijazah yang nanti misalnya Pak Jokowi tiba-tiba mengeluarkan ijazahnya kayak gini loh. Nah kemudian itu misalnya diperiksa, oke lah. Pak Sylvester, kemudian juga Bang Kalni. Ada ahli lain yang menguji, silahkan. Dengan senang hati kita. Ya kan, selain Pak Resmond, selain misalnya ada lagi misalnya pakar IT atau pakar forensik lainnya. Kita uji bersama-sama. Ternyata itu asli misalnya asli. Kita pastikan kalau itu asli, dengan software yang sama, kita fair aja. Dengan software yang sama, yang kemarin kader itu sebarkan itu sama nggak dengan yang ini. Makanya kalau ternyata beda, berarti Mas kader Roy, itu menyebarkan makanya hoax. saya bilang ini nol, enggak nol. kosong. Dengar dulu. Sama sekali tidak. Dengar dulu. Nol. Anda itu tidak memegang bukti otentik yang asli. Ini asli. Baik ijazah. Lah kan itu hanya foto aja yang Anda punya. Saya Kopian pegang aja. benernya. Gini Mas Roy. Yang benernya. Mas Roy ya. Ya. Kebanyakan yang diteliti itu biasanya yang asli. Iya. Ya. Itulah. Ya, jadi saya bilang itu yang asli. Ini yang Anda punya ini adalah fotokopi. Loh kok bisa fotokopi? Gitu. Ya Anda kan foto doang itu fotokopi. Maksud saya aslinya Anda harus bawa untuk ke laboratorium. Dan yang asli ini yang akan nanti disidangkan di pengadilan. Gitu. Yang motret ini saya. Iya makanya saya bilang tadi. Ya. Ini kan harus diteliti. Yang asli itu dibawa. Oke. Kita tunggu nanti kalau ada pakar lain misalnya. Makanya kita challenge. Oh jangan pakar bos. Langsung laboratorium forensik. Ya setuju. Yang resmi. Setuju. Ya. Makanya Dan kan kita pengadilan laporkan yang resmi. ke Bareskrim. Ya, jadi ya saya aja kasih tahu nanti ada pengadilan ya kan. Nanti pengadilan tingkat pertama, kedua, ketiga, satu dan lagi, seterusnya. satu lagi, Pak. Itu. Satu lagi. Mungkin saya tegaskan lagi. Kalau itu skripsi seperti ini, kalau itu sampai ke bahkan ijazah sekalipun, yang itu tidak menyangkut kualitas nilai dari seseorang, kalau itu KHS, kartu hasil studi, itu termasuk yang dikecualikan. Pak. Rekam medik seseorang, hasil MRI, itu termasuk yang dikecualikan. Itu ada di pasal 17 yang dikecuali di Undang-Undang Keterbukaan informasi. Kan kemarin saya udah ngomong ke sampean. Iya. Waktu di tempat lain tapi sampean ngeyel bahwa itu. Oh enggak, ya tidak, kan? tidak, Jadi tidak. hari ini Anda membenarkan saya. Tidak, saya enggak membenarkan. Justru skripsi dan ijazah kalaupun nanti ada, itu tidak termasuk yang dikecualikan. Itu dibuka.
Itu harus dibuka. Itu clear, loud and clear. Iya kan yang minta harus pengadilan. Enggak, justru keterbukaan informasi publik itu yang minta boleh masyarakat. Jadi gini Mas, kalau keterbukaan publik itu harus ada gugatan ke komisi informasi pusat. itu. Kita lakukan itu, juga. Jadi itu Mas, kita juga sama-sama tahu lah yang kayak begitu ya. Ya minimal saya ngawal itu Kan lebih sekarang dari 10 ini kan tahun belum lah. Mas Roy mereka kan belum melakukan gugatan apapun gitu loh. Jadi saya bilang tadi ini dini sekali. Kita akhirnya jadinya kita ini membohongi rakyat kita gitu loh. Satu lagi supaya nggak terlalu lama. Kalau dikatakan buat apa? Penting. Jangan-jangan buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya Bang Karni. Kalau oke ada yang mengatakan Pak Jokowi kan sudah lengser. Iyalah Pak Jokowinya udah lengser. Tapi siapa tahu modus yang sama dilakukan oleh orang yang belum lengser sekarang. Jadi gini Mas Roy. Mungkin harus lengser. Gini kalau Anda itu pegang bukti ya kan yang asli. Saya tanya sebenarnya juga harusnya Anda tuh udah pegang bahwa siapa yang memalsukan ijazah ini. Setuju. Ini belum ada sama sekali loh. Kita ini sudah menghancurkan karakter orang. Kita udah menzolimi orang ya. Intinya bahwa Pak Jokowi tidak melakukan korupsi, benar-benar dia kemarin kerja siang malam. Tapi dengan seenaknya orang-orang macam Anda ini menghancurkan karakter orang. Di mana hati nurani Anda? Kalau ada putusan resmi ya, saya akan ikut Anda. Oke, Ya, mari tapi kalau kayak begini, kita ya, buktikan. makanya kemarin saya juga ke Solo, saya mendesak Pak Jokowi, laporkan. Gitu. Bagus. Iya. Iya. Dan saya bagus. pastikan itu bahwa pasti ada kejadian yang hari ini Mas Roy ingat. Setuju. Jadi Gitu. artinya dengan nanti dilaporkan akan kemudian dipertanyakan yang aslinya mana kalau itu dikatakan. Sudah pasti itu. Iya kan? Tanyakan sudah Nah, pasti. Ya, makanya hanya kan Anda sudah membunuh karakter orang dulu Enggak. sebelum yang asli itu keluar. Ngapain orang itu terbunuh karakternya kalau dari Oh, awal iya dia dong. bukan kalau dari Mas awal dia Roy, tunjukkan yang asli. bagaimana dengar ya, Itu orang aja. di rumahnya di Solo digeruduk, dimaki-maki, difitnah-fitnah, dijelekin. Come on, di mana hati nurani kalian? Ya, Saya kira cukup. Ya, ya. enggak. Ya, kita lanjut teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Kita sudah menyaksikan cuplikan video yang begitu sangat menarik. Namun teman-teman di sini disampaikan para netizen Indonesia, Sylvester salah satu contohnya bobroknya hukum di Indonesia. Kedepan akankah kita percaya pada hukum di negeri ini? Tentu saja tidak. Jadi hakim dan jaksa nggak berani meminta ijazah asli Jokowi. Yang terhormat, menghancurkan karakter Jokowi yang beliau sendiri yang keuh-keuh tidak mau memperlihatkan ijazahnya. Jangan salahkan Roy Suryo CS. Sylvester aneh tinggal menunjukkan ijazah dia kalau punya. Selama ini Jokowi pernah menunjukkan ijazah aslinya ke Sylvester. Jadi hukum sudah rusak. Sylvester ini contoh kecil. Terpidana tidak menjalankan hukuman di penjara. Jadi berkumpullah dengan orang-orang soleh biar dijauhkan dari bohong, nipu, korupsi yang akhirnya di akhirat akan dapat beban berat. Begitu gampangnya bilangin orang masuk pidana padahal dia sendiri jelas-jelas sudah ingkrah pidananya namun tetap bebas dan belum menjalani hukum pidananya Sylvester ini. Jadi mana nih rezim omong-omong? Kok terpidana masih menjadi komisaris? Jadi Sylvester Matutina selalu ngotot membela Jokowi tapi sekarang kok menghilang entah kemana, banyak ngomong sekarang jadi narapidana sudah hilang dari tayangan media TV, artinya tahu takut juga akan dihukum. Nah, mereka sudah melaksanakan vonis itu dengan baik, sedangkan bagaimana dengan vonis anak-anak Anda Pak Sylvester Matutina? Ingat, sudah inkrah Anda 1,6 tahun tapi nggak melaksanakan hukuman melarikan diri. Nah, mantap melakukan penegak hukum supaya masyarakat kembali lagi kepercayaannya. Nah, teman-teman bikin malu saja. Cuman masalah ijazah aja ruwet amat. Namun, Sylvester juga harus jantan jalani itu 1,6 tahun. Karena sudahlah, dia aja Sylvester bermasalah dengan hukum atau narapidana. Yang sembunyi di ketiak kirinya Jokowi, begitu kok jadi narasumber ahli hukum pihak Jokowi. Wes ruwet kabeh termul ruwet koyo junjegane. Jadi coba, Sylvester itu rakyat kecil paling sudah diborgol. Tapi maklum hukum masih memihak. Tapi sampai kapan Indonesia akan begini?
Nah, Matutina ini napi ngapain sok bela-bela ijazah palsu? Matutina, apa kepentingan Anda tentang ijazah Pak Jokowi? Nah, Sylvester, kowar-kowar pembela Jokowi ini rupanya narapidana yang sampai saat ini tidak dieksekusi oleh pengadilan, padahal sudah diputuskan oleh pengadilan. Jadi sudah ganti presiden kok sama saja hukum masih terus tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kapan bangsa ini punya presiden yang menegakkan hukum adil dan merata tanpa pandang bulu? Kok bisa narapidana ikut 17 Agustus dan jaksa nggak menangkap dia? Ini negara hukum macam apa? Malu nggak sih kita jadi jaksa? Kalau begini gunanya punya gelar Prof. Dr. Sarjana Hukum apa? Kalau kepengen jadi jaksa itu jangan lihat duit. Makanya jadi nggak bertanggung jawab sama jabatan dan hukum. Orang awam bisa menilai termul saja, membela yang salah, buktikan ijazahnya mana. Jadi jika yang diunggah kader PSI itu tidak sama dengan yang asli diperlihatkan Pak Jokowi, maka yang menyebar berita bohong adalah kader PSI itu. Jadi dia yang menyebarkan kegaduhan seperti ini karena Bang Roy dan Rismon kan menyatakan palsu yang disebarkan kader itu. Kenapa Bung Silver ngotot amat sih? Kepercayaan rakyat itu sudah sulit mengakui penegak hukum. Bisa dilihat juga didengar langsung, masyarakat itu sudah pintar untuk menilai. Artinya percuma sekolah hukum kalau tidak dibarengi hati bersih, jujur dan mau mengatakan salah kalau itu salah dan benar kalau itu benar. Berat loh jalankan keadilan karena bertanggung jawab pada hal swasta. Ala swasta juga kepadanya semuanya sesama yang membutuhkan keadilan untuk menjalankan amanah. Ingat, hukum alam pun akan berjalan. Namun jika nggak diteliti, tidak terbongkar semua dosa-dosa bekas presiden. Kejagung harus turun tangan karena kejari nggak ada nyali. Atau maklumatkan Sylvester sebagai buronan berhadiah biar rakyat yang seret ke penjara. Namun Sylvester memang hebat dan mantap hingga kejaksaan tidak berkutik di hadapannya. Jadi semuanya anggota penegak hukumnya masih satu gerombolan, pasti saling melindungi dan menutupi. Kini sengaja ngulur-ngulur waktu, nunggu skenario dan rekayasanya selesai. Nah, omongan para pengecut termul bilang atas nama hukum, tapi ijazah nggak pernah dimunculkan dalam sidang. Namun Sylvester ngotot bela Jokowi ternyata berlindung untuk hindari hukuman penjara yang sudah menantinya, dan jaksa artinya takut mengeksekusinya karena campur tangan penjajah negara dan bangsa ini 9 cacing perampok sumber daya alam di Indonesia kita. Nah, Pak Roy maju terus, semoga banyak orang-orang seperti Pak. Jadi jangan diam ketika melihat ketidakadilan. Sangat disayangkan sekali tidak ada dana untuk 17 Agustus buat perlombaan penangkapan Sylvester. Wah, kalau ada pasti seru perlombaannya. Hukum harus diganti dengan hukum Allah baru diadili karena tidak ada kepentingan. Nah, Pak Prabowo tidak bisa berkutik apapun salah dan bagaimanapun untuk kesalahan Jokowi. Pak Prabowo tetap diam untuk tutup mulut. Mau benahi hukum gimana yang jelas kelas sudah putusan, bahkan ingkrah saja belum menjalani hukuman. Bandingkan jika itu terjadi pada masyarakat kecil, apakah demikian? Nah, bodohnya Sylvester RS harus menunjukkan ijazah Jokowi yang disimpan mati oleh Jokowi. Sistem pembuktian yang aneh bagaimana? Penunduh dugaan ijazah palsu harus menunjukkan ijazah asli yang berada di tangan penuduh. Hanya orang waras yang bisa menerima akal-akalan ini. Nah, proses hukum napi Sylvester sungguh sangat menjijikan, lebih jijik dibanding kotoran hewan atau manusia. Sekelas hakim saja tidak berani minta ijazah aslinya. Asli sudah rusak ini negara. Matutina narapidana tidak teriak-teriak keterbukaan, tapi takut giliran dieksekusi penjara. Nah, zaman sudah modern. Anak SD saja tahu benar salah, tapi masih banyak yang membela kebohongan, nggak punya malu asal sekali. Jadi asal kaya saja. Namun teman-teman, betul ini pembela Mulyono seorang narapidana yang belum menjalankan hukuman yang sudah ingkrah 1,8 bulan. Jadi Jokowi tinggal lihatkan ijazahnya beres, sudah tinggal uji korban. Tunjukkan saja yang aslinya biar cepat selesai. Lucu kayak orang awam saling hujat memalukan ini ditonton rakyat Indonesia. Sylvester bilang Pak Jokowi tunjukkan saja, selesai, masyarakat jadi resah. Lah, kamu aja mau ditangkap malah menghilang. Suaramu di televisi garang nantangi orang, giliran dicari malah menghilang.
Namun buktikan, tunjukkan ijazahnya. Kenapa? Tidak mau itu berarti jelas palsu ya. Takut ketahuan, malu-malu semalu-malunya. Kalau merasa dizolimi ya, desak Jokowi, suruh tunjukkan bukan laporkan. Ini ngawur Sylvester, tinggal tunjukkan saja. Kok bisa? Apa memang gak ada begitu? Tangkap Sylvester Matutina ini segera agar hukum menjadi tegak dengan jelas, agar cepat selesai masalah-masalah ini. Jangan takut Pak Sylvester, Pak Jokowi masih memegang peranan penting di negara ini. Nah, penjilat kenyang karena dapat jabatan, rakyat lapar karena memilih siapa yang dibayar. Rakyat sudah nggak percaya sama termul-termul, cuman jadi penjilat membela kebohongan, hanya bikin gaduh di publik. Namun bagai malaikat sekali kau justru yang buat kusub Sylvester, buat gaduh sok bersih sendiri, takut miskin, takut asetnya disita, kehilangan jabatan. Memalukan negeri Konoha ini, hukum dipermainkan satu orang. Bagaimana bisa kasus sudah inkrah 6 tahun lalu, tapi terpidananya bisa begitu bebas? Hukum di negeri ini Konoha ini jadi bahan tertawaan dunia. Sepertinya semua ijazah salah, ijazah bukan palsu, tetapi melihat perkembangan kasus adalah nihil. Menghancurkan karakter orang. Ingat, kurang membunuh apa tuduhan OCCRP yang mengumumkan Jokowi termasuk salah satu pemimpin terkorup di dunia. Namun teman-teman, sebenarnya masalah cetak alias gampang, nggak usah ribet. Yang bikin ribetnya itu adalah Pak Jokowi. Nah, termul sepertinya Sylvester ngomong hati nurani Bambang Tri dan Gus Nur itu tuh dihukum tanpa ada barang bukti. Apakah itu tidak dizalim? Dan di mana hati nurani Anda? Maling teriak, maling muka, penjilat ngerep komisaris. Ya teman-teman, sekian cuplikan video saat ini. Terima kasih, salam NKRI harga mati.